Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya harap kalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sudah mulai bekerja work at office, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah video vlog yang sangat saya tunggu-tunggu karena hari ini kita akan membahas tentang 10 persiapan yang harus kalian lakukan untuk bisa tembus di jurnal terindeks Scopus. Penasaran kan? Makanya tonton videonya sampai selesai ya. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah mengganti biaya publikasi dan juga memberikan insentif bagi dosen yang berhasil untuk publish di jurnal terindeks Scopus. Nah, ini merupakan suatu hal yang membahagiakan tentu bagi kami, karena dengan begitu bisa memacu semangat kami untuk terus bisa berkarya. Universitas Muhammadiyah Gresik sangat-sangat peduli sekali dengan para dosennya, terutama ketika akan melakukan tridharma, benar-benar memberikan dorongan dan semangat yang penuh. Tidak hanya itu, jadi tidak hanya kepada dosennya, pada para mahasiswanya pun demikian, selalu berusaha untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi para mahasiswa. Oleh karena itu, mungkin di adik-adik di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana, nah kalau ada yang dekat dan berkualitas, kenapa enggak? Jadi milenial prestasi bersama Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, linknya untuk link PMB-nya bisa kalian klik di deskripsi dalam video ini ya. Di sini di Universitas Muhammadiyah Gresik banyak sekali pilihan program studi yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian masing-masing. Saya juga ingin mengatakan bahwa video ini sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi pengalaman saja tentang bagaimana sih pengalaman saya untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus, terutama bagi teman-teman pemula yang saat ini masih dan sedang berusaha untuk bisa tembus di jurnal terindeks Scopus. Saya yakin juga pasti sangat banyak sekali dosen dan juga mahasiswa atau peneliti yang sudah berkali-kali berhasil untuk publish di jurnal terindeks Scopus. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, semoga ini berguna untuk kalian juga. Oke. Artikel Scopus saya ketika merilis video ini masih satu, dan itu kali pertama saya berhasil menulis artikel terindeks Scopus. Dulu waktu sekolah S2 belum ada persyaratan seperti itu, tapi mungkin adik-adik atau kakak-kakak mahasiswa yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 itu pasti mungkin banyak sekali yang sedang bingung bagaimana caranya untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Baru ketika saya kerja ini sudah mulai ada target untuk Scopus gitu ya. Jadi akhirnya itu yang memacu semangat kami, terutama dosen Universitas Muhammadiyah Gresik, untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Jadi artikel Scopus pertama saya itu dia terbit pada tanggal 3 Juni 2020 di Malaysian Journal of Public Health Medicine, volume 20 nomor 1. Nanti ada link deskripsinya di sini ya, mungkin kalian mau baca-baca atau mau mensitasi boleh. Pertama kalinya artikel saya bisa publish di jurnal terindeks Scopus itu rasanya luar biasa senang, beneran. Mungkin agak lebay ya bilangnya, tapi ya bener, sangat senang sekali. Karena apa? Karena merasa bahwa saya berhasil mencapai target, dan ini merupakan pencapaian baru yang luar biasa bagi saya, karena setiap dosen, setiap peneliti mengejar artikelnya bisa terindeks Scopus, bisa masuk di jurnal yang terindeks Scopus. Saya malu nih ya bilang seneng gitu, padahal mungkin yang nonton ini sudah banyak artikel Scopusnya, bisa belasan sampai puluhan. Cuman pastilah waktu pertama kali berhasil publish di jurnal terindeks Scopus, pasti rasanya sama, ada rasa kebanggaan dan kelegaan yang luar biasa karena telah berhasil mencapai
target dan juga membayar semua kelelahan fisik dan otak ketika publish, ketika membuat manuskrip, maksud saya membuat manuskrip dan revisi dan lain sebagainya yang jelimet itu. Tapi kalau sudah berhasil masuk sekali di jurnal Trindex Scopus, biasanya akan nagih loh, bener nagih, ingin lagi buat lagi, ingin lagi buat lagi. Nah itu, jadi bagi yang sedang pemula, bagi yang sedang pemula, mungkin teman-teman yang masih nonton ini masih belum punya artikel sama sekali dan sedang ditarget, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan juga mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi saya. Kalau misalnya tips yang saya berikan kepada kalian itu bisa berguna. Oke. Tanpa lama-lama, yuk cekidot. Apa aja sih tipsnya? Sebelumnya subscribe dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya. Oke. Yang pertama itu tipsnya adalah niat dulu. Niat, N-I-A-T. Kenapa niat? Ya, karena niat itu kan adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tindakan atau amal manusia itu kan tergantung nih sama niatnya. Jadi kalau kalian sudah benar-benar berniat di dalam hati, bersikeras dalam hati bahwa saya nih harus punya artikel di Terindex Scopus, saya nih harus bisa dan berhasil untuk masuk di jurnal Terindex Scopus. Nah, kalau kalian sudah berniat penuh full nih niatnya, maka kalian akan berusaha juga dengan sungguh-sungguh, ya kan? Jadi berusaha benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan niat tersebut menjadi suatu tindakan yang nyata. Niat aja dulu, niatnya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang full gitu. Karena apa? Kalau niatnya setengah-setengah, maka jangankan untuk melangkah, ya kan? Untuk berpikir ke arah sana aja udah, ya aku sih pengen, nah gitu ya. Aku sih pengen sebenarnya mau jurnal Terindex Scopus, tapi kayaknya susah deh. Aku juga belum punya penelitian yang kayaknya bisa layak deh masuk Scopus. Ini sudah dikejar target nih, udahlah masukkan di jurnal yang ini biasa aja, yang nggak Terindex Scopus gak apa-apa lah. Nah akhirnya bahkan seperti itu kalau kita niatnya setengah-setengah. Maka dari itu niatnya difullkan dulu biar gak nanti-nanti terus. Jadi niatnya difullkan, bismillah karena Allah. Nah itu nanti akan segala tindakan kita itu akan mengarah ke sana insya Allah. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua selain niat adalah percaya diri. Nah jadi percaya diri aja dulu, ya kan? Jadi kepercayaan diri itu memang benar-benar sangat penting, ya, karena banyak nih yang dari kita yang seperti saya sebutkan tadi gak pede untuk bisa masuk ke jurnal Terindex Scopus, ya seperti saya bilang tadi, aduh tapi aku kayaknya ini penelitianku nggak bisa deh tembus di Scopus, atau aduh ini kayaknya aku susah deh untuk bikin manuskripnya, gimana nih, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kalian kurang percaya diri. Dicoba aja dulu, ya. Padahal mungkin sebenarnya penelitian yang kita mau masukkan Scopus yang nggak jadi itu tadi sebenarnya bisa tembus, tapi karena kita nggak percaya diri, jadi kita nggak masukkan ke jurnal tersebut. Nah itu dia yang bikin kadang-kadang langkah kita menjadi terhenti karena diri kita sendiri. Sulit nggak sih? Ya sulit sih, memang sulit, memang butuh perhatian dan juga waktu ekstra, perhatian ekstra, pemikiran ekstra. Tapi kan kalau sulit bukan berarti nggak bisa, ya kan? Jadi bisa sebenarnya, nggak ada yang nggak mungkin. Nah itu dia, maka kepercayaan diri itu penting banget. Jadi percaya diri aja dulu. Buat teman-teman yang punya manuskrip tapi gak dikirim-kirim tuh karena gak percaya diri bakal tembus, kirim aja dulu. Atau bagi teman-teman yang punya penelitian yang belum bikin manuskripnya, bikin aja dulu manuskripnya. Itu jadi coba aja dulu, submit aja dulu ya, nanti bismillah, tapi ya pastikan ya semuanya ready. Jadi cek and check lagi supaya apa? Kepercayaan diri itu dibekali dengan ilmu, dengan persiapan yang matang. Itu tips yang kedua. Oke, sekarang kalian sudah punya niat yang full, kemudian percaya dirinya juga udah full nih.
Nah, yang ketiga apa yang harus kalian persiapkan? Yaitu mempersiapkan penelitian yang berkualitas. Dalam tanda kutip nih, berkualitas itu ya yang sekiranya layak bisa masuk ke Scopus itu. Ya, saya di sini nggak berbicara tentang penelitian yang berkualitas itu seperti apa ya, karena kalian Bu Ibu Pak Bapak dosen atau adik-adik dan kakak-kakak mahasiswa S2 dan S3 pasti sudah paham nih kira-kira ini penelitian saya sekualitas Scopus nggak, layak nggak masuk Scopus. Nah, kalian bisa menilai sendiri. Nah, tapi kita jelas ya sudah pada tahu bahwa artikel-artikel yang masuk yang bisa berhasil publish di jurnal terindeks Scopus itu bukan artikel yang kaleng-kaleng, maka penelitiannya juga harus berkualitas. Jadi ya gitu, memang harus disetting dari awal bahwa penelitian saya itu ya memang saya setting untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus, maka kalian akan sudah mulai merancang penelitian itu yang bisa sekelas Scopus gitu. Memang sih akan terlihat rumit, agak susah di depan, tapi nih ketika artikel Bapak Ibu berhasil publish di jurnal terindeks Scopus, maka rasa lelah yang kemarin membuat penelitian yang agak rumit itu akan menjadi hilang seketika, percaya deh itu. Nah, jadi mulai sekarang Bapak-bapak, Bu-ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan, nah selalu berpikir untuk membuat penelitian yang sekelas Scopus. Saya punya tips yang keempat, yaitu gimana caranya untuk teman-teman yang belum punya penelitian tapi sudah dikejar deadline untuk publish di jurnal terindeks Scopus. Nah, ini nih yang sering terjadi pada mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 yang dikejar deadline untuk bisa lulus harus publish di jurnal terindeks Scopus, tapi tesis atau disertasinya masih jauh dari kelas. Oke, tipsnya yang pertama adalah kalian bisa melakukan penelitian dengan data sekunder atau dengan menggunakan meta-analisis. Nah, kemudian kalau misalnya kalian merasa kesulitan untuk membuat dua jenis penelitian itu karena kalian masih kurang pengalaman misalnya, kalian bisa gunakan tips yang kedua kalau kalian punya penelitian yang belum disubmit. Jadi gunakan penelitian kalian sebelumnya untuk disubmit ke jurnal terindeks Scopus. Jadi misalnya nih mahasiswa S3 yang dia punya tesis yang syukur-syukur kalau belum dipublish semuanya, tapi kalau sudah ada yang dipublish, mudah-mudahan masih ada beberapa variabel yang di situ yang bisa dipakai untuk dijadikan artikel dan dikirimkan ke jurnal terindeks Scopus. Nah, itu bisa kalian lakukan tuh supaya kalian bisa publish di jurnal terindeks Scopus tanpa melakukan penelitian ulang. Jadi itu mungkin bisa menjadi solusi untuk kalian. Begitu juga bagi Pak Bapak dan Bu Ibu dosen, mungkin ada penelitian waktu tesis atau disertasinya di mana variabelnya belum dicomot atau diambil untuk dijadikan artikel, itu bisa dilakukan. Tips yang kelima adalah ajaklah dosen atau peneliti dari institusi lain sebagai autor, atau kalian bisa mengajak dosen pembimbing atau dosen kita waktu S2 dan S3 sebagai salah satu autor. Dosen-dosen yang kalian ajak itu kalau bisa adalah dosen yang sudah memiliki banyak artikel terindeks Scopus. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri loh bagi autor. Jadi seperti saya kemarin, di penelitian saya kemarin itu saya mengajak salah satu dosen S2 favorit saya, Profesor Bisma Murti, untuk bergabung. Sehingga hal ini menjadi mungkin salah satu yang bisa memuluskan langkah saya untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus sana. Nah, jadi buat teman-teman, ini bisa menjadi tips yang mungkin bisa dipakai ya, karena nama-nama beliau ini yang sudah sering sekali seliweran di Scopus dan kalian cantumkan di artikel kalian sebagai autor, itu dia bisa membuat dewan autor lebih percaya pada artikel yang kalian buat atau lebih percaya pada penelitian yang kalian buat itu berkualitas itu tadi. Tips yang keenam adalah perhatikan scope
dan author guideline jurnal Scopus yang kalian tuju. Ini penting banget ya guys, harus benar-benar kalian perhatikan saat membuat manuskrip. Jadi banyak tidak sih yang dari kalian itu baru aja ngirim artikel, 2 minggu kemudian udah dapat balasan dari autornya bahwa artikel kalian di reject. Padahal belum masuk tahapan reviewer, itu udah di reject. Itu kemungkinan besar terjadi karena kalian tidak memperhatikan author guideline di jurnal tersebut. Misal, artikel kalian tidak sesuai dengan scope jurnal mereka, atau manuskrip yang kalian kirim itu nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi gitu. Ini nih benar-benar sangat-sangat penting ya, saya ulang lagi, sangat penting banget guys. Jadi pastikan penelitian kalian sudah sesuai dengan scope jurnal yang kalian tuju, dan juga manuskrip kalian itu sudah benar-benar sesuai dengan author guideline dari jurnal yang kalian tuju. Jadi kalau kalian sudah punya penelitian, mau kalian masukkan ke salah satu jurnal yang terindeks Scopus, baca baik-baik dulu author guideline-nya, benar nggak sesuai dengan scope-nya. Penelitian kalian dengan jurnal tersebut udah matching nggak nih? Kalau sudah matching, maka kalian harus benar-benar memperhatikan author guideline-nya. Dia maunya seperti apa? Maunya 1 kolom atau 2 kolom? Kemudian hurufnya apa? Spasinya berapa? Marginnya berapa? Segalanya di situ harus disesuaikan, termasuk misalnya dia maunya tabelnya terpisah, dokumen terpisah, atau tabelnya ditaruh di bawah, paling bawah setelah artikel, referensinya seperti apa, itu benar-benar harus kalian ikuti, gak ada tawar-tawaran lagi gitu. Karena editor itu kita nggak tahu, ada yang kejam, ada yang enggak. Kalau yang kejam, dia nggak sesuai sedikit aja udah nggak mau baca artikel kalian, langsung dikembalikan. Mungkin pikiran mereka gini ya, uang bikin manuskrip aja nggak niat sungguh-sungguh, nggak baca baik-baik, apalagi ini penelitiannya, ini penelitian dilakukan dengan sungguh-sungguh, nggak wong ngikut manuskrip aja nggak sungguh-sungguh. Nah gitu loh, jadi editor itu. Tips yang ketujuh adalah kalian harus memperhatikan tata bahasa penulisan dari artikel atau manuskrip yang kalian buat. Ini nih gak kalah penting guys. Jadi kalau kalian bikin manuskrip Indonesia tentu ya, terus kalian translate ke in English kalau mau publish di jurnal terindeks Scopus. Nah, translatannya ini harus bukan translatan yang kaleng-kaleng guys. Karena kalau kaleng-kaleng ya gimana ya? Ya emang udah sesuai dengan scope-nya, emang sudah sesuai dengan author guideline-nya yang mereka minta, tapi tata bahasanya bahasa Inggrisnya acak-adul amburadul, ya males lah baca dewan editornya. Dewan editor itu baca loh, dan dia memperhatikan dengan baik-baik penelitian kalian juga berkualitas enggak menurut mereka, baru kemudian dikirim ke reviewer itu. Nah, tips yang ke-8 adalah submit artikel kalian ke kuartil yang lebih tinggi. Nah, ini tips khusus dari saya nih yang mungkin orang lain gak akan kasih ke kalian. Jadi, submit jurnal kalian pertama kalinya itu ke jurnal yang kuartil lebih tinggi dulu. Baru kemudian kalau misalnya nggak berhasil, kalian masukkan ke jurnal dengan kuartil yang lebih rendah. Nah, tips ini tapi hanya berlaku bagi kalian yang tidak dikejar deadline. Nah, tentu prosesnya mungkin agak lebih lama ya. Ya, tapi kan penelitian ini misalnya paling mentok-mentok juga masuknya Q 4 atau Q 0 misalnya. Nah, tapi percaya diri aja dulu, siapa tahu kan dengan dewan editornya lagi baik hati, nah kemudian reviewernya juga baik hati, dan ternyata memang penelitian kalian sekualitas itu, bisa tembus juga kan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak tembus nih, kalian sudah kirim ke Q1, Q2, maka kalian bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan ketidaktembusan itu. Misal nih, kayak kemarin saya pertama kalinya itu submit ke jurnal terindeks Scopus yang Q2. Nah, saya udah perasaan tahu nih bahwa ini kayaknya nggak mungkin berhasil kalau submit di jurnal yang Q2 yang ini. Nah, ternyata benar.
memang nggak berhasil, memang ditolak. Tapi karena saya sudah masuk di tahapan reviewer, maka ketika saya ditolak itu tadi, ya, di reject di jurnal Q2, saya sudah mendapatkan catatan dari reviewer 1, dari reviewer 2, dan dari editornya bahwa apa saja sih kekurangan artikel saya itu yang saya kirim. Oh, kekurangannya kamu ini loh Lydia, ini artikelmu begini ya. Itu semua tertulis lengkap. Itulah poinnya, itu yang saya gunakan. Jadi itu yang ibu-ibu pak bapak bisa gunakan untuk bisa memperbaiki artikel ibu-ibu pak bapak dari reviewer yang jurnal yang Q-nya lebih tinggi itu. Oh, ternyata kekurangan jurnalku ini nih. Nah, kalian bisa edit tuh, bisa revisi dulu manuskrip kalian sesuai dengan saran reviewer itu tadi, baru kemudian kalian kirim ke jurnal dengan kuartil yang lebih rendah. Misalnya tadi sudah Q2, kemudian saya kirimkan lagi ke Q4. Nah, artikelnya kan lebih berkualitas lagi tuh karena tadi sudah direvisi. Nah, itu yang dikirim. Maka kemungkinan untuk tembus di jurnal terindeks Scopus Q4 menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah tips yang ke-9 tentang biaya publish. Nah, ini nih adalah hal yang juga harus Bu Ibu Pak Bapak atau mahasiswa persiapkan untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Ya, memang harus ada sesuatu yang kita korbankan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bagi kita berharga. Ya harus dipersiapkan dulu memang. Jadi budget kalian berapa ya dimasukkan ke jurnal yang sesuai dengan budget kalian. Itu. Kemudian kalian kan sudah ngajak nih author lain. Nah, itu juga bisa dimintain tuh kita pukul bagi rata misalnya itu biaya publishnya. Nah, itu juga bisa kalian lakukan. Tapi saya ngomong ini bukan berarti jurnal terindeks Scopus itu harus bayar mahal, enggak ya. Karena apa? Banyak banget sebenarnya jurnal yang terindeks Scopus itu dia yang gratis, gak berbayar. Bahkan jurnal-jurnal seperti misalnya Sage Publishing, kemudian Elsevier, kemudian PubMed itu nggak bayar. Jadi bisa kalian publish di sana tapi nggak bayar. Bisa, hanya saja nanti mungkin artikelnya close access. Baiklah, itu tentang biaya publish ya. Kemudian tips yang ke-10 ini adalah tips yang terakhir, yaitu banyak berdoa dan beristighfar. Serius ini loh, benar. Jadi ini tips penutup yang paling penting, serius, paling penting. Jadi setelah kita submit, banyak-banyaklah untuk berdoa dengan penuh keyakinan bahwa artikel kita akan accepted, dan juga banyak-banyak membaca istighfar. Karena apa? Istighfar mempermudah urusan kita. Nah, mudah-mudahan dengan dua itu tadi, ikhtiar dan doa, kita bisa berhasil publish di jurnal terindeks Scopus itu. Nah, oke, baiklah untuk ibu pak bapak dosen atau adik-adik dan kakak-kakak mahasiswa atau siapapun yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan juga mudah-mudahan kalian terinspirasi dan termotivasi untuk bisa segera publish di jurnal terindeks Scopus. Nanti insya Allah di video-video berikutnya akan ada tips bagaimana cara publish di jurnal terindeks Scopus. Oleh karena itu di subscribe aja dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Nah, oh iya, jangan lupa ya untuk dukung channel kami dengan cara like video ini atau video-video kami yang lainnya juga ditonton. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Share ke seluruh media sosial kalian supaya bisa menebarkan inspirasi dan motivasi mungkin bagi teman-teman yang lain yang butuh informasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.